Halo teman-teman semua, kembali lagi di video pembelajaran yang selanjutnya adalah tentang asking and giving opinion. Kalian pernah gak sih dimintai pendapat oleh orang lain? Atau justru kalian yang menanyakan pendapat ke orang lain? Kedua kegiatan ini disebut sebagai asking dan giving opinion. Kira-kira bagaimana ya cara menanyakan dan menyatakan pendapat dalam bahasa Inggris? Yuk kita simak videonya. Apa sih asking and giving opinion itu? Dalam bahasa Inggris, asking for opinion artinya meminta pendapat, sedangkan giving opinion artinya memberikan pendapat. Jadi, expression of asking and giving opinion adalah ungkapan untuk meminta atau memberikan pendapat kepada seseorang. Nah, di samping kita adalah beberapa contoh expression for asking opinion yang umum digunakan. Yang pertama, ada what is your opinion? Yang berarti apa pendapat atau opini kamu. Yang kedua, what are your thoughts on? Atau apa pendapatmu tentang bla bla bla. Kemudian yang ketiga, how do you feel about bla bla bla? Atau dalam Indonesianya, bagaimana perasaanmu tentang bla bla bla. Nanti teman-teman tinggal ditambahkan topik apa yang sedang dibahas. Kalau tadi kita belajar tentang menanyakan pendapat, sekarang contoh expression dalam giving opinion atau menyatakan pendapat. Yang pertama, in my opinion atau in my humble opinion, bla bla bla. Dalam bahasa Indonesianya, menurut pendapatku, dan seterusnya. Yang kedua, I think atau personally I think bla bla bla. Yang berarti menurutku atau secara pribadi menurutku bla bla bla. Kemudian yang ketiga adalah as for me, I reckon, yang berarti adapun saya rasa bla bla bla. Sama seperti menanyakan pendapat tadi, tinggal dilanjutkan dengan topik yang dibahas. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai asking opinion in formal situation. Asking opinion in formal situation biasanya diungkapkan ketika kita berada di situasi yang resmi atau di situasi yang serius. Seperti contohnya ketika kita sedang mewawancarai narasumber. Berikut beberapa ungkapan yang biasa digunakan untuk mengungkapkan asking opinion di situasi yang formal. Yang pertama, would you give me your opinion on my homework? Yang kedua, what are your views on president election issue? Yang ketiga, do you have any idea for next holiday? Yang keempat, what is your feeling about our next school trip? Yang kelima, have you got any comments on the last final exam? Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai asking opinion in informal situation. Biasanya, ungkapan asking opinion di situasi informal itu diungkapkan ketika kita tidak sedang berada pada situasi yang resmi. Seperti contohnya, kita berkomunikasi dengan teman sebaya, atau dengan keluarga. Berikut ungkapan yang biasanya diucapkan ketika di situasi yang tidak formal. Yang pertama, what do you think about our new friends? Yang kedua, what is your opinion about Euro 2024? Yang ketiga, how about a glass of milk before going to bed? Yang keempat, do you think Barcelona will win? Yang kelima, this food is really delicious. Don't you think so? Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang giving opinion in informal situation. Jadi, giving opinion in informal situation itu adalah kita memberikan opini di situasi yang tidak formal atau kepada teman kita, saudara kita, atau mungkin orang-orang yang sebaya dengan kita. Jadi tidak dengan orang yang lebih tua, tidak di acara yang formal atau acara-acara yang dihadiri orang banyak. Dan contoh dari kalimat giving opinion yang informal adalah yang pertama, in my opinion, bla bla bla. Kamu bisa disagree atau tidak disagree. Yang kedua, not everyone will agree with me, but bla bla bla. Yang ketiga, I think that bla bla bla. Yang keempat, for my point of view, bla bla bla. Yang kelima,
ask for me, bla bla bla. Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang giving opinion in formal situation. Jadi, giving opinion in formal situation adalah ketika kita memberikan opini di situasi yang formal, seperti di acara-acara resmi, kepada orang yang tua, yang lebih tua, kepada orang tua kita, dan lain-lainnya. Dan ketika kita ingin memberikan opini di situasi yang formal, kata-kata yang bisa kita gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah I personally believe, yang kedua I personally consider, yang ketiga my own view of the matter is bla bla bla, and keempat if I had my view I would bla bla bla, yang kelima I strongly believe that bla bla bla. Jadi, kalimat-kalimat tersebut bisa kalian gunakan ketika berada di situasi yang formal dan informal. Nah, setelah kalian mengenal tentang giving opinion dan asking opinion di formal, informal, maupun yang berkaitan dengan giving opinion, nah, sekarang kita akan berlatih menggunakan bahasa maupun bagaimana cara memberikan giving atau asking opinion tersebut. Saya akan membaca yang berwarna coklat dan kalian akan membaca yang berwarna pink atau merah. Mari kita mulai dialog yang pertama. Nara, that is a very nice dress. Wow, you look gorgeous. I think it fits you nicely. I love the color. It suits your skin tone, don't you think so? Dialog kedua. Yes, what is it? I think a handbag would be nice and useful too. Yeah. Oke guys, jadi tadi kita sudah membahas materi-materi tentang asking and giving opinion serta expression-expressionnya. Kalau kalian masih belum paham, sekarang kita akan mempraktekannya dalam percakapan langsung. Simak ya. Hai Dika, hai Fajar, can I ask you something? Yeah, sure. Make it quick. Sure thing. Okay, I know both of you like noodles, right? So the question is Indomie better than mie sedap? Yeah, I agree with you. It has more tasteful and seasoning, especially when we are eating ayam bawang. I disagree with that. Have you ever tried the Indomie selection version? I think you should try that because Indomie selection version has more flavorful taste and bigger noodle than you thought. Well, I personally think that mie gaga is better than Indomie and mie sedap. Have you ever tried mie gaga before? I have tried mie gaga before, and I think I don't like it very much since mie gaga has less seasoning, so for me, it's a little bit bland. No, I never tried mie gaga before. Oke teman-teman, video pembelajaran tentang asking and giving opinion sudah selesai ya. Teman-teman, kalau masih mau belajar bahasa Inggris, tunggu kita di video selanjutnya ya. Bye-bye.